Paulus menyatakan bahwa Torah sebagai sarana kebenaran telah sampai kepada berakhirnya dengan kematian penebusan Kristus di kayu salib. Dan kalian adalah mati dalam kesalahan-kesalahan dan ketidakbersunatan daging kalian. Dia membuat kalian hidup bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus, dengan menganugerahi kalian pengampunan dari segala kesalahan-kesalahan, dengan menghapuskan tulisan tangan peraturan-peraturan terhadap kita yang adalah bermusuhan terhadap kita. Dan Dia, yaitu Kristus, telah mengangkutnya keluar dari tengah-tengah dengan memakukannya ke kayu salib. Tercatat dalam surat Kolose 2 ayat 13-14. Di sini Paulus mengatakan bahwa melalui kematian Kristus, Allah telah menghapuskan tulisan tangan, yaitu surat hutang, peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan yang mendakwa terhadap kita dan menyingkirkannya dari tengah-tengah. Paulus tidak berbicara tentang penghapusan dosa-dosa, tetapi tentang penghapusan peraturan-peraturan. Kata ini dapat diterjemahkan dengan lebih baik sebagai ketetapan-ketetapan. Peraturan-peraturan ini adalah peraturan-peraturan Torah yang berdiri di antara Allah dan orang-orang yang telah melanggar peraturan-peraturan itu. Dan karena itu, peraturan-peraturan itu harus disingkirkan, diangkut keluar, sebelum Allah dapat menganugerahkan belas kasihan dan pengampunan ke atas mereka. Kata peraturan-peraturan di sini menunjukkan seluruh sistem Torah yang telah ditetapkan Allah melalui Musa, termasuk bagian Torah tertentu yang biasa kita sebut sebagai 10 perintah, bahwa penghapusan ini mencakup 10 perintah ditegaskan oleh Paulus di bagian akhir pasal yang sama. Karena itu, jangan biarkan seorang pun menghakimi kalian dalam makanan, atau dalam minuman, atau dalam ambil bagian perayaan, atau bulan baru, atau syabat-syabat. Tercatat dalam Kolose 2 ayat 16. Kata "karena itu" di awal ayat ini menunjukkan hubungan langsung dengan apa yang telah dinyatakan 2 ayat sebelumnya, yaitu penghapusan peraturan-peraturan Torah melalui kematian Kristus. Sekali lagi, penyebutan syabat-syabat di bagian akhir ayat ini menunjukkan bahwa menjaga ketaatan religius hari Sabat termasuk di antara peraturan-peraturan yang telah dihapuskan. Namun, perintah untuk menjaga Syabat adalah perintah keempat dari 10 perintah. Ini menunjukkan bahwa 10 perintah termasuk di antara keseluruhan peraturan-peraturan Torah yang telah dihapuskan dan disingkirkan
melalui kematian Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyingkirkan, mengangkut keluar selengkap sistem Taurat, sehingga oleh pengorbanan-Mu di kayu salib, kami sepenuhnya dibebaskan dari penghukuman apapun oleh Taurat, dan kami dapat hidup dalam kemerdekaan untuk menghormati dan memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan
segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih Tuhan untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.